melanjutkan yang sudah disampaikan Pak Tomo dan Bu Jess dan Kak Eliza pada pertemuan selanjutnya sebelumnya ya. Kita sudah menentukan titik rutenya, kemudian sudah membuat saving matrix. Maka hari ini kita lanjutkan dengan bagaimana melakukan routing dengan dua metode ya, Eliza ya, nearest neighbor dan insertion. Kalau Eliza sudah siap, maka kita mulai. Silakan Eliza. Baik, terima kasih Bu Dian. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Tomo, Bu Jess. Hmm. Baik, teman-teman, minggu lalu kita udah sampai di saving matrix. Terus malam ini kita bakal lanjut ke pengelompokan atau strategi milk run. Terus lanjut ke nearest insert sama nearest neighbor. Sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman, ada yang belum selesai bagian saving matrix-nya nggak ya? Atau belum paham ngerjain saving matrix-nya atau perlu diulang. Oke, kayaknya udah selesai semua kali ya. Oke, saya izin share Bisa screen langsung ya, bikin teman-teman. format laporan kayaknya Eliza, udah nggak perlu lagi dijelaskan gitu kayaknya. Itu Ivana Ya, udah kayaknya senyum, udah oke, Bima udah oke. Sepertinya begitu, jadi lebih cepat, lebih baik ya bukannya. Oke. Jadi sebelumnya ini kita kita kan udah ketemu nih saving matrix-nya dan jumlah ordernya berapa nih. Jumlah setiap demand, setiap outletnya. Jadi di sini saya pakai study case dari Hisana Fried Chicken. Jadi untuk penentuan kelompok sendiri itu nama metodenya adalah strategi Milkran. Di mana metode ini itu adalah metode di mana kita mengumpulkan menggabungkan beberapa outlet ke dalam satu pengiriman untuk digabungkan pengirimannya gitu, biar supaya lebih efisien. Kalau dalam logistik itu nama istilahnya ada yang tahu apa? Kalau dalam logistik menggabungkan beberapa pengiriman di dalam satu pengiriman. Namanya itu konsolidasi. Jadi strategi milkeran itu intinya tuh konsolidasi. Jadi kita ngegabungin beberapa pengiriman di dalam satu pengiriman aja karena kita em, vehicle-nya itu terbatas dan juga supaya bisa lebih maksimal. Nah, caranya itu adalah kemarin kan udah ada nih saving matrix-nya. Ini kita Nah, caranya itu adalah yang pertama, ini kita hapus aja lah ya dulu. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mengetahui nilai saving matrix terbesar dulu. Kita pakai rumus max, terus kita blok, dapatlah nilai 28,7. Nah, 28,7 itu adalah C2 dan C4. Kita tulis ini C2 dan C4. Kemudian, terlanjut ke kelompok kedua, yaitu nilai terbesar kedua setelah 28. Kalau misalkan outletnya itu sedikit, ini kita bisa langsung tahu ini, oh, 21,3. Tapi kalau outletnya banyak, kita bisa gini. Tetap, tapi yang 28,7-nya ini kita kecualikan. Jadi ini, kemudian dapatlah 21,3. Nah, 21,3 ini itu C1, C2, C1, dan C4. Nah, C1 kan belum ada nih kelompoknya di kelompok pertama. Kita buat C1. Dan untuk C2 itu udah ada nih kelompoknya. Dan C4 juga udah ada di kelompok pertama. Jadi mereka nggak bisa masuk lagi kelompok kedua. Jadi kita cari lagi.
yang yang nilainya itu lebih rendah daripada 21. Dapatlah si, kalau kita lihat di sini, itu 18 kan. 18 itu adalah C1 dan C5. C1-nya kita udah ketemu, kita masukin lah ini si C5. C5. Nah, udah dapat nih dua kelompok. Kenapa dua kelompok? Karena dia sesuai dengan vehicle-nya. Vehicle-nya ada dua. Tapi kalau kita lihat, outletnya ini tuh cuma ada empat. Sedangkan saving matrix, apa, outletnya ini aslinya ada lima. Mana outlet yang kurang? Itu adalah outlet C3. Nah, tapi kita lihat lagi. C3 ini tuh kan permintaannya 55. Muat nggak kira-kira kalau kita masukin ke kelompok pertama atau kita masukin ke kelompok kedua? Kalau lihat dulu kita C2. C2 itu permintaannya 80. C4 itu permintaannya 50. Jadi 130. Sedangkan C1 itu permintaannya 75 dan C5 itu permintaannya 55. Jadi sama-sama 130. Kapasitas maksimum kendaraannya berapa? Kita lihat di sini. Kapasitas maksimumnya itu 250. Karena kapasitas maksimumnya 250, ini masih bisa dong kita masukin ke kelompok pertama si C3 ini. Jadi kita masukin aja kelompok pertama. C3 itu permintaannya 100 100 C3 60. Dapatlah 190. Jadi pengelompokannya itu dari C2 kemudian ke outlet C4 kemudian ke outlet C3. Dan untuk vehicle kedua itu dari C1 ke C5. Nah, kalau nyampe sini nih strategi militerannya udah kita kita aplikasikan gitu. Karena kan dia menggabungkan si eh, kendaraan pertama nih, si kelompok pertama, pengiriman pertama si C2 dan C4 itu digabungkan dengan C3. Kemudian kita lanjut ke nearest insert sama nearest neighbor. Nah, itu kelompok kita kan udah ada dua. Berarti nearest insert sama nearest neighbor kita sesuaikan kelompoknya sama ini, sama si kelompok yang udah kita cari. Nah, bedanya nearest insert sama nearest neighbor itu, kalau nearest insert itu kita hitungnya itu dari gudang ke outlet, balik lagi ke gudang. Nah, tapi kalau nearest neighbor, kita itu dilihat dari yang paling dekat. Jadi jaraknya itu jadi jarak dari gudang, kemudian ke outlet, kemudian jarak mana lagi dari outlet tersebut yang dekat dengan outlet lain. Jadi metodenya kurang lebih kayak gitu sih, teman-teman. Nah, cara perhitungannya ini kita pakai save apa matriks jarak untuk perhitungannya. Jadi, nah ini kan kita dari C2, C4 sama C3. Ini tuh pengelompokan yang tadi, C2, C3, C4 sama C3. Nah, kita harus cari cari dulu jarak antara masing-masing outlet ini dengan gudang. Caranya adalah dari kan jarak antar masing-masing dengan gudang. Jadi dari gudang ke C2, nih dari gudang ke C2, kemudian ke gudang lagi berapa jaraknya. Nah, di sini kita bisa pakai ini mana ya? Wait. Eh, kita lihat dari jarak gudang ke C2. Jadi sama dengan jarak dari gudang ke C2. C2 itu sengkuang dari gudang ke C2. Ini ditambah jarak dari C2 ke gudang. Jadi kan sama aja tuh kan bolak-balik. Jadi C6 ditambah C6. Ditambah C6. Jadi kan jarak dari gudang ke D2. Jarak dari D2 ke gudang. Jadi kayak bolak-balik gitu. Jarak dari gudang ke Sengkuang, jarak dari Sengkuang ke gudang berapa. Jadi jaraknya itu kita bisa lihat di sini 34. Begitu juga jarak dari yang tempat lainnya. Jadi kalau kita lihat di perhitungan nearest insert ini, jarak dari gudang yang paling dekat itu tuh si C3. Karena
jarak dia bolak-balik antar gudang itu cuma 26. Sedangkan di apa teman-teman lainnya nih atlet lainnya itu 34 dan 30. Makanya itu jadi destinasi pertama. Jadi maksud dari destinasi pertama itu adalah dari gudang ke dia dulu nih, ke C3 dulu. Baru kita harus cari lagi kan dari gudang ke C3 terus kita harus kemana lagi? Masa kita balik ke gudang enggak kan? Berarti kita harus cari destinasi kedua dan destinasi ketiga. Caranya sama juga kayak tadi, kita karena C3-nya udah jadi destinasi pertama, kita asumsikan C2 atau C4 dulu nih yang bakal menjadi destinasi kedua. Kita hitung lagi jarak dari gudang ke C3 sebagai destinasi pertama, kemudian jarak dari C3 ke C2 berapa, sama juga caranya ditambah-tambah gitu. Terus jarak dari gudang ke C3, jarak dari C3 ke C4, kemudian C4 ke gudang. Dapatlah si 53 sebagai destinasi kedua. Karena nilainya lebih rendah, maksudnya itu lebih dekat gitu jaraknya. Berarti dari jarak dari C3 itu ke C4, sisalah si C2 ini. Jadi untuk rute kelompok pertama itu adalah dari gudang ke C3, kemudian ke C4, kemudian ke C2, kemudian balik lagi ke gudang. Dengan total jarak 58,3. Seperti itu juga untuk destinasi kedua, kelompok kedua sama juga caranya seperti itu. Nanti didapatlah si jarak ini ditambah dari gudang ke C1 berapa, C1 ke C5 berapa, C5 ke gudang berapa. Ini kita pakai matriks jarak yang udah dicari di awal. Seperti itu. Kemudian untuk jarak nearest neighbor itu kita lihat jarak dari gudang. Jadi gini, ini kan destinasi kelompok pertama itu C2, C4, dan C3. C2, C4, C3. Kita tuh ngitung jarak dari gudangnya. Berarti jarak dari gudang ke C2 berapa? Nih kita lihat dari matriks. Dari gudang ke C2. Gudang ke C2 itu 17. Oke. Baru jarak dari gudang ke C4 berapa? Gudang ke C4 itu gudang ke C4 ke Malcam itu 15. Apa 15. Jadi dia nengok nengok yang pertama itu nengok dari jarak dari gudangnya dulu. Kalau yang tadi bedanya sama nearest insert, kalau nearest insert itu dia pakai jarak bolak-balik jadi dari gudang ke destinasi, terus dia balik lagi ke gudang. Tapi kalau nearest neighbor, dia nggak balik lagi ke gudang. Dia jarak dari gudangnya aja. Barulah dapatkan destinasi pertamanya itu yang paling rendah nilainya, yang paling dekat dari gudang itu 13. Kemudian kita cari kenapa dibilang nebor? Karena dia nengok jarak yang paling dekat dari si destinasi pertama. Nebor itu tetangga kan? Nah, makanya dibilang jarak yang paling dekat sama si destinasi pertama. Caranya itu adalah, ini kan jarak dari C3 nih, dapatlah C3. Jadi jarak dari C3 ke C2 atau C4 dulu. Sama aja caranya, jadi kayak sama dengan jarak dari C3 ke C4. C3 C1, C2, C3 ke C4. Tuh 2, 3, 4 ke Malcem. 25. Eh, oke. Jarak dari eh, mana tadi? Oke. Jarak dari C3 ke C2. Kita lihat C3 ke C2. C3 itu Sagulung, C2 itu Sengkuang. C3 tuh 23 Sengkuang. Ini kan berarti 8. Begitu juga di destinasi ke C4, jarak dari C3 ke C4. Sama juga tadi sama dengan terus pertemuan antara C3 sama C4 berapa? Dapatlah apa jaraknya 25 atau 25 kilo. Itu jadi destinasi kedua. Jadi jarak yang lebih dekat dari C3 dari outlet C3 itu adalah C4. Jadi
alurnya berarti bisa kita simpulin dari sini itu dari gudang, kemudian ke C3, baru dia ke C4, barulah dia ke C2. Dapatlah rute kelompok pertama nih 58,3. Untuk rute kelompok kedua juga sama kayak gitu. Nih, kalau kita lihat hasilnya itu tuh sama ya teman-teman. Tuh, hasilnya sama. Jadi ini tuh cuman perbedaan metode aja mana yang lebih bisa dipakai. eh ada juga case, misalkan di case-nya itu nih, dia ada 16 outlet. Kalau yang tadi kan cuman berapa nih? Cuman 5 outlet kan. Kemarin kan saya udah arahin buat kalau minimal 5, jangan kurang dari 5. Karena kalau kurang dari 5, nanti nggak maksimal gitu konsolidasinya yang di sini di penentuan kelompok ini. Apalagi kalau em, vehicle-nya itu lebih dari satu. Kemudian nih, ini contoh case yang outletnya banyak. Untuk case yang outletnya banyak, penentuan kelompoknya kurang lebih sama kayak tadi. Jadi ini nilai maksimal, nilai maksimalnya berapa? Kemudian kita tentukan yang kelompok kedua, baru nanti sisa dari penentuan kelompok ini kita konsolidasikan ke kelompok pertama, ke kelompok kedua, atau ke kelompok ketiga. Ini makanya teman-teman bisa lihat di sini ada 3 pengiriman karena dia dikonsolidasikan nih pengirimannya. Dan itu tidak boleh melebihi kapasitas maksimal dari kendaraan tersebut. Tapi kalau case-nya itu teman-teman apa kelompoknya apa kendaraannya ini cuma satu. Nah, kalau kendaraannya ini cuma satu, misalkan ini kan kendaraannya cuma satu, itu sebenarnya nggak perlu ditentuin kelompok lagi sih. Jadi udah langsung aja jadi misalkan ini kendaraannya cuma satu, karena ini ada C1 sampai C5, jadi kelompoknya C1, C2, C3, C4, C5. Karena kalau karena kalau kendaraan cuma satu, em, di apa yang harus ditentuin lagi kan? Ya langsung aja gitu, langsung aja di dalam satu pengiriman karena kendaraannya cuma satu. Tapi kalau kendaraannya dua, itu bisa ditentukan dengan metode si strategi Milkran ini. Kemudian setelah dapat nih teman-teman jaraknya berapa, silahkan ke pemetaan yang kayak kemarin, kemudian ditentukan bagian petanya. Ini udah nggak ada contohnya. Nah ini. Ini kan kemarin udah pernah dikasih tahu sih caranya ya. Nih penentuan kelompoknya. Jadi hasil dari yang tadi, yang penentuan kelompok tadi, dari gudang kemana, terus kemana, terus kemana, terus kemana, itu tuh diimplementasikan di sini, diimplementasikan di pemetaan. Nah kalau kita lihat di sini itu, ini kan kendaraannya, vehicle-nya itu mobil. Kita pilih mobil, kemudian kita pilih opsi em, penambahan tujuan. Jadi ini lapis berendam bottom center ini gudangnya. Terus yang ini C1, C2, terus tambah lagi C3, C4, C5, C6, terus balik lagi ke gudang. Ini kan sama kan lapis berendam bottom center, lapis berendam bottom center itu sama-sama gudang. Jadi balik lagi ke gudang. Berapa, berapa? Gimana alurnya? Nih dari sini. Ini habis kayak gini bisa diimplementasikan ke penggambaran seperti ini supaya lebih jelas. Kalau kayak gini kan macam ular kan, tak jelas. Nah, kalau misalkan kayak gini kan lebih jelas. Misalnya dari gudang, kemudian ke W1 atau W6, kemudian ke W2, ke W5, W3, W4, terus balik lagi ke gudang. Seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, setelah udah dapat, berarti tinggal diberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dari case tersebut,
apa. Jadi rute yang paling efisien itu apa, kemudian em, pengiriman yang bisa dikonsolidasikan pengiriman dengan apa, kemudian oh sama ini bisa juga diimprove gitu. Misalkan em, outlet tersebut, si usaha tersebut itu dia cuma punya satu vehicle. Nah, tapi pengirimannya banyak, jadi mereka itu bolak-balik. Berarti nggak efisien kan? Nah, kalian bisa improve untuk bisa menambah vehicle-nya. Bisa menambah jadi 2 atau jadi 3 vehicle supaya ini tuh nggak si pengirimannya itu nggak bolak-balik ke gudang. Karena kemarin ada case yang dia pagi ngirim, kemudian dia malamnya juga ngirim karena vehicle-nya cuma satu. Jadi kalau misalkan bisa diimprove jadi ada 2 vehicle atau 2 kendaraan supaya bisa sekali pengiriman aja. Seperti itu. Sama apa ya? Ini sebenarnya ini tuh VRP ini tuh simple teman-teman. Jadi kayak permasalahan standar gitu. Nanti teman-teman bakal implementasikan si VRP ini, itu tuh habis ini kan ada materi SCM ke dalam SCM. Kayak konsep-konsep dasar gitu. Kayak konsep-konsep dasar kalau misalkan barangnya lebih diapain, kalau misalkan barangnya kurang diapain, kemudian kita bisa pakai kendaraan vehicle-nya itu ada berapa. Nah, itu tuh nanti ini tuh kayak latihan apa namanya? Yang dasar aja gitu, dasar konsep logistiknya. Nanti teman-teman bisa dibuat kesimpulannya dan dibuat laporannya untuk materi VRP ini. Oke, itu aja sih teman-teman untuk penjelasan materi VRP. Kayaknya udah siap lah ya, udah selesai kok ini penjelasan udah sampai pemetaan. Oke, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak. Ya, Nabila. Oke. Terima kasih, Kak. Perkenalkan nama saya Nabila Pinkan dari kelas LPIA Malam. Jadi untuk kelompok kami itu kan udah sampai pengelompokan, Kak. Jadi pertanyaannya sebenarnya udah selesai. Cuman setelah mengikuti menyimak lagi yang Kakak sampaikan tadi, eh, kayaknya kami agak keliru. Jadi kan kami ada lebih dari 5, Kak. Kalau tadi kan contohnya ada 5, terus ketika kita menemukan jarak yang terbesar kebetulan kami juga vehicle-nya 2. Jadi ketika jarak yang paling besar pertama itu di kelompok 1, jarak terbesar yang kedua itu di kelompok 2, kami masih ada sisa 3 lokasi. Jadi kami di sini ada 7 lokasi, Kak. Nah, menentukan 3 lokasi itu akan diletakkan di mana, itu berdasarkan jarak terbesar selanjutnya, tapi eh, pusatnya itu di mana, Kak, gitu maksudnya. Contohnya misalnya yang belum itu adalah misalnya D3 misalnya. Nah, kita mengambil angka terbesar D3 ini berdasarkan eh, cabang yang sudah masuk ke dalam kelompok atau gimana, Kak? Jadi saya di sini pas sambil nyimak tadi agak stuck sih buat nyusunnya lagi. Mm, Oke, oke, makasih Nabila pertanyaannya. Kak. Oke, jadi intinya kalau jadi dari pertanyaannya aku simpulin kalau bingung untuk menentukan konsolidasinya kan, bingung untuk menentukan gimana cara si sisa-sisa yang 3 tadi itu mau ditaruh di mana, ya kan? Nah, itu bisa dilihat dari jumlah ordernya. Jumlah ordernya itu apakah muat di dalam satu pengiriman tersebut dan jumlah ordernya itu harus yang paling tinggi dulu. Misalkan di sini kan dia nih si C3 ini awalnya nggak masuk kelompok kan. Nah, tapi di sini lah dia kelompok ketiga si C3 ini. Tapi karena dia jumlahnya itu 60, dia bisa loh dikonsolidasikan ke kelompok pertama. Jadi kita konsolidasiin aja ke kelompok pertama, kita gabungin. Pun misalkan si C5 ini dia di kelompok keempat, ya kan? Si C5 ini misalkan dia di kelompok keempat. C5. C5 ini di kelompok keempat. C3 ini, mana C3? Kemudian, nah karena C3 sama C3, C5 ini di 55. Nah, kalau kita lihat di sini,
yang bisa dikonsolidasikan ke C eh di kelompok pertama itu nilai yang paling tinggi dulu supaya bisa muat gitu. Kita konsolidasikan dari jadi 190. Tapi seandainya ada kelompok lain, sisa sini si C5. Si C5 ini bisa loh dikonsolidasikan lagi ke pengiriman kelompok pertama karena kan em, kapasitas maksimalnya 250. Kalau kapasitas maksimal 250, berarti kan ini dia bisa berapa nih? 245. Masih muat nggak kira-kira? Masih muat kan? Jadi dimaksimalkan di satu kelompok gitu. Kalau misalkan misalkan kita konsolidasiin lagi nih sama si kelompok kelima. Misalkan kelompok kelimanya itu, anggaplah ini yang kelompok kedua nggak ada ya. Kelompok kelimanya itu si berapa nih? C1 berarti. Kelompok kelimanya ini C1. Kalau kita lihat C1, ini 75 orderannya. 320 totalnya. Emangnya muat kapasitas mobilnya dia 150, jadi nggak bisa kan? Akhirnya si C1 inilah yang kita pindahin ke kelompok kedua gitu. Supaya kita penuhi dulu lagi nih. Kayak ibaratnya tuh, ya selagi masih muat silahkan ditaruh. Soalnya kan ini tuh, gimana ya, kan dia ada kapasitasnya, ada jaraknya. Jadi kalau misalkan kita kayak sekalian ngirim gitu loh, jadi nggak usah dimaksimalkan, sekalian ngirim, sekalian banyak, supaya nggak bolak-balik lagi. Kayak gitu. Jadi emang kayaknya memang itu sih bingungnya kan. Kan kelompok pertama udah, kelompok kedua udah. Sisanya ditaruh di mana ya? Kita lihat di jumlah ordernya. Apakah bisa dimasukkan ke kelompok ke satu atau kelompok kedua dimaksimalkan gitu sampai kapasitas maksimumnya berapa? Karena biasanya jumlah order ini tuh kan beda-beda kan teman-teman. Jumlah setiap outletnya permintaannya. Gitu sih kurang lebih gimana? Boleh menambahkan, Eliza, Iya Bu. merespon pertanyaannya Nabilah tadi. Itu, itu eh, justru kebingungan itu sebenarnya perlu direspon dengan kreativitas gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Eliza salah satu solusinya, tapi eh itu eh, apa namanya routing itu bukan hal yang pakem dan saklek gitu ya. Jadi memang ada unsur kreativitas di situ bagaimana menyelesaikan routing problem karena eh, apa namanya jumlah muatan kan juga tidak fix ya, bisa dinamis fluktuatif. Nah, ketika kita menghadapi kasus seperti itu untuk semua kelompok ini ya, silahkan dicoba untuk membuat lebih dari satu skenario gitu ya, terutama skenario pengelompokannya dulu. Ketika ada ekses muatan gitu, ekses poin, silahkan dicoba diskenariokan apakah dia masuk ke kelompok satu misalnya gitu ya, atau masuk ke kelompok dua, atau even mungkin membuat kelompok yang ketiga. Kemudian silahkan nanti dibandingkan mana hasil routing yang paling efisien gitu. Jadi itu justru jadi bagian dari analisis gitu dengan skenario-skenario yang Anda buat gitu ya, mana yang paling efisien? Apakah dengan skenario satu misalnya tadi kalau Nabila ada 7 titik, apakah kelompok satunya menjadi 4 titik, kemudian kelompok duanya 3 titik, atau sebaliknya mana yang lebih efisien? Cukup 2 skenario saja yang dibandingkan Nabila supaya kita juga tahu oh ternyata ada bedanya signifikan atau tidak antara routing yang kita buat dengan skenario satu dan skenario dua. Yang lain juga begitu. Tolong dicoba berkreativitas di situ ya untuk mencoba melihat mana yang membandingkan, mana yang routingnya paling efisien. Karena routing itu kan tidak taklek ya, tidak apa namanya, eh, tidak harus demikian pasti, tapi memang banyak dinamika di situ dan disitulah tempat kita membuktikan dan belajar mana yang paling efisien. Gitu ya, nambahin aja. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak. Yang lain juga begitu ya. Nanti dicoba skenario pengelompokannya. Jadi kalau misalnya tetap muat dalam satu satu pengantaran satu kendaraan, berarti ya kita coba dengan skenario dua. Misalnya kalau punya 2 kendaraan, bagaimana gitu ya. Jadi ada unsur kreativitas di situ dan mungkin itu jadi terlihat bahwa memang ada yang lebih efisien atau justru skenario dua itu tidak efisien, gitu ya. Terima kasih.
Baik, Bu Dian. Terima kasih. Terima kasih Nabila pertanyaannya. Ada lagi teman-teman? Ini sampai ke penggambaran rute ya nanti ya laporannya. Ya Eliza ya. Iya, Bu. Mm-mm. Berarti Berarti ini kalau VRP 2 minggu ya, Bu, mereka? selesai ya. Saya yang ngurus itu sebenarnya karena keterbatasan akunnya itu digabung pagi dan malam ini kan agak-agak. Kalau Kami minggu kemarin depan tahun lalu gimana? Kita berapa minggu? 3 minggu? tahun sebulan, Bu, Nah, VRP. sebulan kan? Sebulan VRP, sebulan SCM. Makanya gimana ya? Minggu ini minggu terakhir untuk VRP kira-kira bisa ya? Minggu depan kita udah geser ke SCM gitu. Jadi diberesin minggu ini. Saya rasa udah cukup sih dari sisi sesi penyampaiannya. Saya rasa sudah sangat cukup. Tinggal nanti kita bikin format laporannya yang diharapkan dari problem ini. Lalu minggu depan kita bisa geser ke SCM. Walaupun ini mungkin sambil penyelesaian, tapi mungkin pengumpulannya bisa di akhir semester gitu. Jadi sambil jalan ngerjainnya, tapi jalan dua project gitu. Gitu ya. Karena SCM-nya tuh akunnya gantian ya Bu Jas ya. Agak-agak Iya, Bu Dian. itu yang kalau kita pendekin terlalu pendek nanti takutnya crash jadi berantem malah. Berantem rebutan Hmm. akun. So yes. Akunnya ada berapa, Bu? Ada Berapa tiga ya? lima Pak Tom. Oh, dikali 5 ya. Mm-mm. Tapi kan dikurangin ya sama yang dipakai Eliza, terus kita kan Kita. satu Mm-mm, buat dosen, satu buat Eliza ya tiga-tiga lah yang bisa dipakai. mm-mm, Bagi ke 7 kelas. Nanti deh saya bagi. mm-mm, Yang pasti aksesnya gantian ya, kelas pagi dan malam ya rekan-rekan, nggak bisa barengan. mm-mm. Sebenarnya minggu penggantinya itu ada 2 minggu. Cuman kan karena ini ya. Minggu pengganti itu pas apa namanya Natal dan Tahun Baru. Jadi agak kurang efektif kayaknya Bu Jess. Iya sih. Asesmennya di 2 minggu terakhir setelah tahun baru. Ya, enak ya waktunya ya. Iya, mepet memang. Gak apa-apa. Mungkin kita untuk sesi penjelasan dari Kak Elizanya kita cukupkan di minggu ini. Pengerjaannya bisa terus dilanjutkan sambil nanti di diskusi lebih lanjut masih diperbolehkan gitu ya, terbuka untuk sesi tanya jawab untuk materi VRP sambil nulis laporan, tapi sambil bergeser ke topik selanjutnya gitu. Ya, Kak Eliza ya. Minggu depan kita sudah mulai pemaparan SCM Group. Iya, Bu. Pagi bisa? Nggak bisa ya? Bismillah. Atau mau offline? Offline-nya kapan kira-kira ya? Saya magang. Offline tiga, tiga, Kalau kalau offline saya bisa, Bu, kalau malam. kalau malam ya, ini 7 kelas mau taruh di mana, Bu Jess? Auditorium. Audit, audit. Di lapangan, Bu, di lapangan. Iya ya, gimana caranya? Sebenarnya harus offline karena agak-agak ini butuh tutorial sebenarnya, butuh pendampingan gitu loh. Hmm. Nanti kamu Tapi kan didampingi mereka sama udah si pernah. itu ya, Bibit ya. Kamu tolong bantu si udah kontak Eliza belum? Udah, Bu. Udah Bibit. ya. Jadi Dia minta dia tolong. manggil saya abang tadi, Bu. Waduh, abang. Kurang cewek apa namanya? Bibit Eliza loh, Aku bilang Bibit. ini cewek. Bandel dia. Ya, Ya, ya. Selamat pagi, Bang, katanya. abang-abang mana namanya Eliza? Mana Nggak sih tahu, Bibit? Bu.
Oh, bibit kan semester 3 ya, Budian ya? Ya, maksudnya dia nanti semester limanya Iya, Bu, jadi dia semester yang nanti 3-nya. Iya, Eliza gitu. pantas nggak nyaut maksud saya. Ini kan semester 5 semua isi. Mm-mm. Oke. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Bu, izin bertanya. Mm-mm. Amanda. Saya Amanda dari LPE 5A Pagi. Izin make sure kembali sih terkait yang Ibu bilang tadi. Berarti kita ini bebas buat berkreasi antara yang pengelompokan kelompok di vehicle tersebut ya, Bu. Jadi misalkan di case saya ini kan vehicle-nya misalnya dua. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat lagi misalnya sebenarnya satu aja cukup. Itu begitu ya, Bu ya? Eh, Coba dibandingkan. Jadi yang saya maksud bukan bebas, tapi dengan sesuai dengan apa namanya kaidah pengelompokan yang sudah disampaikan oleh Eliza. Tapi bisa bandingkan, kamu bandingkan dengan dua skenario. Skenarionya yang kedua boleh apa saja. Misalnya skenarionya kendaraannya dua, eksisinya misalnya satu gitu ya. Kalau satu kan berarti kan dia harus routing untuk satu putaran lalu balik lagi untuk menyelesaikan sisanya gitu ya. Tapi bisa kamu compare dengan misalnya kalau sudah langsung punya dua kendaraan artinya bisa langsung dikelompokkan menjadi dua. Jadi ada dua skenario yang coba kamu simulasikan gitu Amanda. Cukup jelas nggak? Oh, baik, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Makasih, Bu. Pengelompokannya ya dari sisi pengelompokannya. Tapi kalau metodenya harus coba dua-duanya. Insertion sama neighbor. Oke, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, cukup jelas mudah-mudahan yang lain juga bisa dipahami. Jadi ada dua skenario yang dicoba dan dibandingkan. Skenario pengelompokannya, bukan metodenya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Izin Bu, bertanya lagi Bu. Nggak boleh. Nggak boleh Bu. Ya boleh, boleh. Undung dia. Baik Bu. Berarti Bu, untuk pengambilan keputusan dari dua perbandingan itu Bu, apakah dari nearest insertnya atau neighbor atau dari dua metode itu Bu, biasanya dia berkesinambungan gitu Bu. Misalnya kelompok satu di nearest insert itu yang paling oke, terus nanti dia di neighbornya juga kayak gitu Bu. Enggak. Jadi dua skenario itu kamu coba semua dengan dua metode. Nearest neighbor dan nearest insertion dengan dua skenario. Gitu ya. Berarti Dua berarti skenario dari dua coba. skenario itu Bu, yang mana yang Hmm, efisien ya Bu? betul. Nanti kamu bandingkan di antara dua skenario itu dengan nearest neighbor mana yang lebih efisien, dengan nearest insertion mana yang lebih efisien. Baik Bu. Kebayang ya? Terima kasih Bu. Eh, Bu, izin bertanya sekali lagi, Bu. bayar. Tanya Eh, lagi. ini, Bu, kan saya udah coba sih yang untuk dua metode tersebut. Nah, kemudian saya implementasikan ke peta, kan yang terakhir kan, Bu. Nah, Hmm. itu tuh ada titik yang tidak sesuai dengan yang udah saya buat. Itu bagaimana ya, Bu? Kan udah dilihat tuh kan berapa kilometernya. Nah, itu nggak sesuai sama yang udah saya hitung. Itu bagaimana ya, Bu? Dipindah titiknya, bukan. Kalau Saya eh nggak ngerti. ya Bu, Maksudnya kalau gimana? titiknya misalnya titiknya itu nggak ada di maps gitu Bu, tapi kami buat titiknya itu kayak berdekatan gitu lah Bu. Itu nggak apa-apa ya Titiknya, Bu? titiknya kok bisa nggak ada di map? Maksudnya Karena gimana? di sebenarnya cabangnya itu ada 5, tapi di maps itu nggak ada Bu yang di cabangnya itu. Nah, jadi kami buat titik yang Oh, berdekatan gitu dengan outletnya. Itu nggak apa-apa ya Bu? kok bisa nggak ada di map? Maksudnya gimana? Nggak eksis. Kan Oh, iya Bu, nggak, dia belum update mungkin di Ya, oh, mapsnya, map kamu outletnya. masuk map. hmm, ya, Iya. ya. Zah, gimana Zah? Berarti ya di titiknya dititikkan. Titiknya Oh, dititikkan Ini tapi sama sih kayak case tahun lalu juga, Bu. Dia dia nggak muncul di map ini Ya, UMKM-nya. belum dititikkan di Google maksudnya kan? Ya, jadi iya Belum Bu. iya, iya. bisa bisa Paham, yang paham. paling dekat. Misalkan di situ ada Alfamart kan, pakai aja titik itu atau perumahannya juga nggak apa-apa sih. Mak- kira-kira titik terdekat ya Eliza ya. Iya, Atau mau bantu yang penting titikkan di Google? ada caranya. Oh, baik sekali. Ya membantu UMKM berkembang kan kalau ada Google-nya kan jadi gampang dicari. Ya, sekalian ulasannya kan, Bu. Setelah membantu materi VRP semester Betul. 5.
Ya, tadi solusinya itu tadi aja ya, diambil titik terdekat aja, Amanda. Oke, Bu. Kamu Siap, Bu. bantu titik kan juga itu jauh lebih baik dan berpahala di dunia Oke, oke, Bu. akhir. Bu, boleh ini nggak Bu? Kasih saran ke teman-teman. Duh, silahkan. Jadi teman-teman, ini VRP ini tuh em, yang paling menurut aku ya materi yang paling bisa masuk logika gitu. Teman-teman tuh bisa mengimplementasikan secara implementasi. Nah, ini tuh kalau misalkan teman-teman paham dan bisa menjelaskannya secara detail, ini bisa jadi topik TA teman-teman nanti di tahun depan. Karena topik TA itu tuh adalah topik yang paling apa ya, kayak kita bakal eh, diskusi sama dosen pembimbing kan. Dan bisa, kalau misalnya teman-teman bisa paham tentang VRP, ini kan logistik banget kan core-nya. Nah, nanti kalian bisa mengajukan topik terkait VRP ini untuk materi skripsi teman-teman. Kan udah paham kan, udah ngerti juga caranya gimana. Jadi bisa tuh dipahami lagi, terus bisa jadi topik skripsi ya kan, Bu? Setuju. Penasaran topiknya Eliza. Udah daftar sempro belum Eliza? Sudah, Dosen Bu. metodenya saya nanti. Woi. Tuh, Nah, tuh dosen ada metopenya Pak tuh. Tomo. Hmm. Jangan ini loh ya, tolong dipahami betul-betul karena ada kasus yang tersesat gitu ya, metodenya VRP tapi ngambilnya itu bukan nearest neighbor atau nearest insertion tapi ganti pakai tools yang lain nyari jarak terdekat. Nah, ini kan tersesat. Jadi tolong benar-benar dipahami metodenya, bagaimana cara mencari rute dengan dua metode ini itu udah ini banget, udah bisa dijadiin topik TA banget dan Anda nggak perlu susah nyari datanya gitu. Datanya itu sangat gampang untuk dicari gitu, nggak susah, nggak gitu. Sangat available. Sesuai dengan kemampuan kalian mencarinya aja, niat dan kemauan. Mm-mm. Ini topiknya ini TA-able banget sih Bu ini VRP. Betul sekali. Asal tidak tersesat ya. Iya. Salah satu lagi teman-teman nih. Ini aku mau kasih tahu aja sih kalau di Distrans semester ini kalian itu tidak akan bisa pakai AI. Tidak akan bisa. Jadi kalian silahkan melatih critical thinking dan problem solving kalian. Mungkin selama ini kalian ngerjain tugas, bisa nengok GPT, bisa nengok Gemini. Tapi kali ini mohon maaf ya teman-teman tidak bisa. Jadi silakan dipakai ilmu logistiknya selama 4 semester, 5 semester kemarin untuk bisa menjadi penjelasan presentasi kalian nanti pas UAS di depan Bu Jess, Bu Dian, dan Bu Pak Tomo. Silakan, ya silakan bersiap-siap aja lah sih teman-teman. Kombinasinya hardcore ini ya. Iya bener banget. Pak Tomo baik-baik Pak Tomo. Ini Pingsan nanti mereka Pak Tomo. Baik kok saya. Dia no, Ibu Peri. Hmm. Saya jadi malaikatnya kayak di antara dua orang ini. nah, kalau kalau Bu Jess ini feel lainnya teman-teman. Kalian ya udah mungkin bisa ketawa ketiwi kan tidak tahu ya kan Bu Jess punya rencana yang Enggak luar loh, biasa. saya malaikat loh di antara Budian dan Pak Tomo pasti. Ah, belum tahu aja Bu Jess kalau ngereok ya. Hmm. Ayo. Ini kan kita ada SCM kan Bu tahun ini, apa Hmm. semester ini. Nah, tahun depan ada PLC, ada SCM lagi. Nah, bisa tuh ikutan. Eliza, dia ini Bu, Ya, Bu. ambasadornya PLC. Iya loh. Ini udah ada alumni PLC nih. Iya, Iya, ada ini Bu Afri, alumni PLC di sini. ada alumni PLC. dia steering komit nanti Bu. Hmm, Hmm. mantap lah. Iya ya, betul ya. Heeh. Cocok loh. Oke, ada pertanyaan lagi? Kayaknya pertanyaannya udah pada menjurus ke bikin routing gambarnya, berarti udah mau beres sih memang, udah aman. Mereka juga aktif-aktif sih, Bu. Wis, keren. Pada ngechat, pada nanya.
Mantep. Memang harus Eliza yang ngajar. Kalau saya nggak ada yang ngechat ya. Ah, Trauma senggol, kayak ngechat Bu senggol Dian. bacok kayaknya. Senggol baca. Ah, Mereka berpikir 1000 kali buat ngechat. Ada yang Mending gak sampai usah nanya lah. ada yang sampai ngajak VC, Bu. wes. Wah, itu Buat modus minta kalau itu modus. Iya, kamu buat minta cowok pasti. penjelasan gitu, Bu. Oh, Kalau nggak Zoom gitu. Mantap lah. tapi jangan pada saat magang juga ya Eliza ya. Perhatikan jamnya ya Eliza. Tolong kamu magang. Iya, Bu. Ya kalau lagi senggang bolehlah diladenin. Paling lagi revisi-revisi skripsi terus ada yang ngechat kan orang ini ya sekalian nyambi gitu sih, Bu. Boleh boleh. Terus mereka mereka juga pada yang nggak yang nggak ngegas gitu sih, Bu. Kayak baik-baik lah orang-orang ini. Adik-adik ini loh maksudnya. Alhamdulillah kemudian. Didikan Pak Tomo juga nggak sih, Pak? Wih, jelas. Bukan saya aja kok. Budian juga pengaruh besar. Ada yang tanya kan? Mungkin nanti konsul ya untuk setiap ini ya progresnya ya. Seperti yang dikatakan Bu Dian dan Bu Jessica untuk memanfaatkan waktu ya. Ini nanti laporannya tetap progres ya. Nanti sebelum UAS sudah dikumpulkan ya. Tapi ada ya progresif ya. Jadi membangun jangan muter-muter aja. Jadi ada target yang terpenuhi seperti itu. Ada tambahan Bu Dian, Cukup Pak Tom. Bu Jessica mungkin? Cukup Pak Tom. Baik. Paling manfaatkan waktunya ya rekan-rekan ya. Minggu ini berarti terakhir VRP ya Budian ya. Ya, setuju. Minggu depan kita udah geser ke proyek yang kedua, yang lebih kompleks ya, yang pasti. Jadi Betul. ini harus sebisa mungkin selesai dan dipahami Hmm, rohnya VRP ini sebelum bergeser ke yang lebih kompleks. Jadi yang disampaikan Eliza tadi SCM itu jauh lebih kompleks gitu ya. betul. Armadanya, lead time-nya, kemudian jalur eh, distribusinya juga jauh lebih kompleks mulai dari hulu sampai hilir. Hmm. Jadi ini dipahami rohnya apa sih apa yang insight apa yang Anda bisa ambil dari routingnya ini bukan sekedar plotting rute gitu ya, tapi sebenarnya apa yang bisa Anda pelajari dari VRP ini untuk dibawa ke sistem yang lebih kompleks. Itu aja dari saya cukup, Pak Tomo dan Bu Jess, monggo kalau mau ditutup. Monggo Bu Dian. Terima kasih narasumber kita Kak Eliza ya. Kak Eliza, Mbak Eliza, Ini sudah dikontrak oleh kita untuk berikut. 5 tahun ke depan kayaknya. Kontrak jangka panjang 5 tahun. Ya, nanti sampai harus ada penggantinya. ada regenerasi lah, Bu. Ya Iya kan, Bu? bener ya kamu latih lah regenerasinya. Oke, itu saja Ibu-ibu dan rekan-rekan. Pak Tom. Eh, Demikian untuk sesi distribusi dan transportasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semoga sehat selalu ya dalam mengerjakan setiap tugasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi terima Kak kasih Pak Eliza, Eliza. makasih Bu Iya Dian, Kak Pak Desta, Tomo. Ibu dan Terima Bapak. kasih, Ya, terima teman-teman. kasih. Sampai Terima jumpa kasih. minggu depan.